Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini sedikit kita melenceng dari dunia info GTK, dunia e-ijazah gitu ya. Kita informasikan lagi buat teman-teman informasi yang sangat membahagiakan yaitu tentang PIP 2026 sudah mulai ada yang turun. Jadi buat teman-teman operator silakan cek di sini di PIP Si Pintar ya, ketik aja di browser PIP Si Pintar, itu buat teman-teman operator baru yang belum tahu ya. Ini silakan buka aja pip.kemdikdasmen.go.id, kalian buka. Kemudian nanti silakan di sini pilih menu login. Nah, di sini silakan pilih dulu sekolah ya. Silakan pilih menu sekolah. Kalian boleh login pakai NPSN atau login pakai SSO Dapodik. Kalau saya biar cepat loginnya pakai NPSN di sini. Kemudian masukkan NPSN dan masukkan password-nya itu kode registrasi ya. Kalau saya seperti itu kemarin. Jadi kita klik login. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa login pakai NPSN, login saja pakai SSO, yaitu login akun Dapodik ya. Bukan akun verbal ya, tapi akun Dapodik kalian ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk tahun 2026 ada dua jenis SK, yaitu SK pemberian dan SK nominasi. Saya tulis dulu, yang pertama adalah SK pemberian. Nah, yang kedua itu SK nominasi. Nanti saya jelaskan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Yang pertama di SK pemberian, ini saya juga sudah turun. Ini 2026 saya ada kurang lebih berapa nih ya. Saya scroll ke bawah ya. Nah, ternyata ada 20 anak penerima PIP di sekolah saya, teman-teman. Alhamdulillah, karena siswanya itu sedikit. Dan ini teman-teman bisa lihat pengusulnya adalah karena dia masuk ke desil. Semuanya berarti rata-rata yang turun di awal ini di tahap 1 ya, ini di tahap 1 itu rata-rata yang memang masuk desil 1 sampai 4 ya, 1 sampai 4 teman-teman. Nah, untuk yang usulan lainnya nanti bisa di tahap-tahap berikutnya, dan rata-rata yang masuk ke SK pemberian atau SK nominasi itu adalah kelas akhir terlebih dahulu, ya. Nah, khusus SK pemberian ini adalah penjelasannya seperti ini, teman-teman. Ini saya kembalikan dulu, ya. Nah, untuk SK pemberian adalah, siswa yang pernah dapat PIP lalu dapat lagi. Dan biasanya sudah tinggal dicairkan saja uangnya karena sudah ada di rekening siswa. Ya. Nah, tapi teman-teman bisa dilihat di sini ada keterangan mulai bisa dicairkan paling cepat tanggal 21 April. Paling cepat tanggal 21 April, dan saat video ini dibuat itu tanggal 21 April ya. Semoga aja ini uangnya sudah masuk ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi itu SK pemberian ya, teman-teman. Jadi SK pemberian itu adalah anak-anak yang memang biasanya sudah pernah dapat PIP lalu dapat lagi gitu. Kemudian kita masuk ke siswa nominasi. Set. Nah, di sini saya cuma ada dua nih sayangnya ya, cuma ada dua yang dapat teman-teman. Nah, untuk siswa SK nominasi ini adalah ya, ini untuk siswa wajib aktivasi rekening dulu ke bank penyalur. Jadi siswanya harus aktivasi atau membuat rekening dulu ke bank penyalur. Terus uangnya belum ada biasanya ya. Jadi cuma aktivasi rekening aja dan uangnya itu belum ada ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah aktivasi, kita syarat aktivasi itu adalah fotokopi
KK, kemudian kartu pelajar kalau ada, terus surat siswa aktif, terus form pembukaan rekening di bank. Ya, jadi ini syaratnya ya. Jadi nanti anaknya didampingi atau enggak terserah. Kalau SD SMP ya jelas didampingi orang tua, kalau SMA SMK boleh anaknya langsung ke bank membawa fotokopi KK, kartu pelajar, terus surat siswa aktif dan form pembukaan rekening di bank. Untuk formnya tinggal minta ke banknya langsung. Nah, nanti tunggu update SK agar data siswa tersebut masuk SK pemberian dan biasanya baru masuk uangnya. Seperti itu. Dan untuk kelas akhir batas aktivasi rekening adalah tanggal 30 Juni 2026. Jadi udah mepet, segera diaktifasi, jangan sampai telat sehingga nanti gagal salur PIP-nya karena kelas akhir kan sekolahnya sampai Juni aja secara pendataan ya karena sudah mau lulus. Jadi segera diaktifasi. Jadi kalau bedanya SK pemberian itu memang sudah pernah dapat dan tinggal mencairkan lagi, tapi kalau SK nominasi itu berarti biasanya entah dia sudah pernah dapat atau belum, itu tetap aktivasi rekening dulu karena biasanya kalau sudah pernah dapat berarti rekeningnya ganti, kalau belum pernah dapat ya berarti memang rekeningnya baru dikasih. Seperti itu, teman-teman. Seperti murid saya ini sudah pernah dapat tapi ternyata nomor rekeningnya beda. Jadi kita harus aktifasi lagi rekening yang baru yang muncul sesuai di SK nominasi. Nah, kemudian jika sudah dicairkan atau sudah diaktifasi, maka OPS wajib konfirmasi di Pintar. Contoh ya, untuk siswa nominasi ya, untuk siswa nominasi dikonfirmasi seperti ini. Misalnya sudah diaktifasi, kalian harus konfirmasi di sini sudah aktivasi, lalu konfirmasi. Kalau anaknya sudah membuat rekeningnya, ini untuk siswa nominasi. Kalau untuk siswa pemberian yang sudah cair, maka silakan dikonfirmasi kalau uangnya sudah diambil siswa, wajib konfirmasi sudah cair. Ya, sudah cair karena nanti ada pendataan ya, teman-teman. Jadi kalau saya sih itu dari dinasnya selalu ngerekap sudah konfirmasi belum, sering ditagih lah sama dinas seperti itu. Jadi sering diingatkan sama dinas. Itu terima kasih buat orang-orang dinas di Capdin 10 Kabupaten Banyumas ya, itu khususnya untuk bagian PIP sangat aktif mengingatkan sekolah-sekolahnya untuk segera aktivasi, segera pencairan karena jangan sampai hak anak itu tidak dicairkan gitu, teman-teman ya. Jadi itu saja ya usulan nanti PIP itu usul cairnya bertahap ya. Jadi kalau yang belum turun nanti tunggu aja di tahap berikutnya. Bagi yang belum turun ditunggu tahap-tahap berikutnya selama tahun 2026. Saya aja kemarin sampai tahap 100 berapa baru ada lagi gitu teman-teman ya. Jadi sabar, kemudian jelaskan ke orang tua atau wali siswanya bahwa PIP itu bertahap, tidak turun semuanya langsung barengan. Seperti itu. Dan usulannya itu kemarin ya, tahu ini saya pernah bikin videonya PIP. Jadi usulan semester ini adalah berdasarkan ini. 3 bulan lalu saya sudah bikin videonya, batasnya kalau nggak salah tanggal 31 Januari, itu kalian harus sudah sinkron dan mengusulkan PIP. Kalau teman-teman belum pernah sinkron dan tidak mengusulkan PIP sebelum tanggal itu, ya kemungkinan belum dapat. Seperti di Kabupaten Banyumas katanya ada satu sekolah yang tidak sinkron di bulan Januari, sehingga kemungkinan tidak dapat PIP. Kemungkinan. Itu teman. Tapi untuk di periode ini, nanti di semester 2 kan ada pengusulan lagi. Jadi bisa diusulkan di semester 2. Seperti itu. Oke?
Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Apakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.